Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Darul Mutakin, staf yang kami hormati, Ketua Takmir Masjid Darul Mutakin dan juga beserta stafnya, para imam Masjid Darul Mutakin, nasihat Yayasan Darul Mutakin, para jemaah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas hidayahnya dan izinnya kita semuanya bisa hadir di majelis ini, insya Allah tanpa halangan apapun. Kalau berdiskusi itu biasa. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang insya Allah nanti kita saksikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak-bapak majelis yang kami hormati, saya ingin sedikit menyampaikan, mengulik dari buku yang saya punya. Mungkin pendengar sudah baca, mungkin pendengar sudah punya, tapi saya baru kali ini punya karena baru ada iklan di medsos. Itu terkait dengan fikih masjid. Ternyata masjid itu dibahas melalui fikih macam-macam. Dari dulu saya belum pernah melihat kalau ada buku yang membahas tentang masjid dari mulai A sampai Z itu. Nah, jadi saya terus terang saja menukil sedikit tentang masjid itu apa, ya, bagian-bagiannya apa saja. Tapi nanti mungkin tidak sampai ke sana, mungkin hanya definisi, pemahaman, dan beberapa poin saja. Ternyata di dalam buku itu, di dalam mukadimah itu bahwa dikatakan masjid itu ternyata tempat yang sangat sakral. Sakral itu pengertiannya gimana? Istimewa ya, istimewa. Di mana di situ tidak boleh dilakukan hal-hal yang tidak syar'i, tidak sesuai dengan norma-norma agama, norma Quran maupun yang ada di dalam hadis, maupun di dalam fikih-fikih yang lain yang betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai masjid. Sakral. Kenapa dikatakan sakral? Karena di sana atau di masjid itu kita melakukan sholat, di mana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, mohon doa. Kita melakukan kegiatan-kegiatan muslim yang lain, puasa selama Ramadan ada kegiatan di masjid, tarawih di masjid, orang berdoa, orang berzikir menghadap kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah di masjid. Dan banyak kegiatan-kegiatan non agamis, misalnya ekonomi, kegiatan ekonomi boleh, kegiatan transaksi yang syar'i boleh di masjid, sumbang menyumbang terkait dengan apapun yang berkaitan dengan kemaslahatan umat boleh di masjid, di mana saja. Jadi kegiatan apapun yang positif untuk kebaikan umat boleh dilakukan di masjid. Kalau penjenengan mengikuti perkembangan Masjid Jogokarya yang di Jogja itu, yang sekarang sudah lantai 3, mungkin Pak Tono belum kesana lagi ya Pak, sudah pernah ya Pak. Sekarang sudah lantai 3. Jadi lantai 3 kita punya kelas luar biasa. Jadi itu mengapa kemudian masjid sakral? Maka ketika ada sebagian jamaah masjid membawa anaknya atau cucunya
kemudian dibiarkan begitu saja, lari sana lari sini. Memang ini yang tidak sesuai dengan pengertian masjid itu sakral. Masjid itu betul-betul tempat yang bernilai religius, Tetapi ada juga pendapat yang biarkan saja, biar mengenal masjid. Nanti kalau tidak bermain ke masjid, nanti kalau berpengin nanti malah nanti kecewa, kemudian tidak ke masjid lagi. Sebetulnya arahnya tidak sana. Kalau misalnya kita membawa siapapun, anak atau cucu atau siapa ke masjid, ya kalau bisa dikandani ya dikandani, didampingi dan seperti itu. Ya, itulah kemudian ada semacam program kita. Kemudian terkait dengan masalah masjid ini, kegiatan kita di masjid, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah sedekah dan sebagainya, itu kita bisa lihat di dalam surat At-Taubah 18, yang artinya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini At-Taubah 18. Jadi kita rajin ke masjid, rajin membangun masjid itu termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Termasuk mungkin kegiatan pada malam ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah SWT. Jadi mengapa kemudian masjid itu dikatakan sebagai tempat yang sakral? Saking sakralnya, ketika saya membaca sedikit di Sirah Nabawiyah, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu yang pertama dia lakukan apa? Membangun masjid. Karena betapa pentingnya masjid itu bagi beliau-beliau ini dan para sahabatnya, juga bagi umatnya. Di sanalah Nabi memberikan berbagai macam kegiatan, ya, pendidikan atau mungkin semacam ya, nasihat, tausiah dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah bagaimana menyembah Allah, bagaimana menghadap Allah, bagaimana berdoa dan sebagainya. Kemudian dikuatkan lagi di dalam Quran surat An-Nur ayat 36-37 yang menerangkan bahwa Allah sangat memuji orang-orang yang gemar memakmurkan masjid. Di dalam surat tersebut artinya bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya Allah, ya. Di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan terguncang. Jadi surat An-Nur ini menegaskan bahwa ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan apapun, kalau di sini contohkan berniaga, ya, berniaga. Kalau di Arab ataupun di Madinah yang sudah umrah atau sudah haji, itu ketika persiapan azan, bahkan azan begitu azan dikumandangkan sudah tutup semua toko, apa semua tutup. Karena ini dari mewujudkan atau menjalankan surat An-Nur ini. Nah, jadi kegiatan apapun yang dilakukan kita, mungkin bekerja apa, bersih atau mungkin lagi nunggu toko atau mungkin apa, ya.
Kalau surat ini dilaksanakan oleh kita, mungkin masjid kita lebih makmur lagi, jamaahnya lebih banyak lagi. Ya, jadi kalau betul-betul kita konsekuen dan konsisten terhadap pengejawatan atau melaksanakan surat ini, maka yang lagi nge-Grab juga berhenti di jalan, ya, lagi Gojek juga berhenti, mati dulu. Maka masjidnya akan lebih lagi. Dan mungkin orang-orang yang di jalan, yang lagi perjalanan pulang atau mau apa tujuan tertentu, berhenti dulu, kemudian sholat dulu, setelah itu melanjutkan kegiatan. Ini masjidnya mungkin di berbagai macam sudut kota ini akan ramai jamaah. Gitu. Inilah kemudian maka yang menulis ini Bapak Baghdad Nasir, ya, saya tergelitik untuk menyusun buku fikih masjid dari surat ini, ya, dari surat atau dari surat Al-Baqarah. Jadi di dalam buku yang saya baca bahwa masjid itu atau juga dikatakan masjid atau masyad yang artinya sama, yaitu tempat sujud. Ini di dalam fikih dimulai yang tahap ini. Secara bahasa, masjid adalah tempat yang dipakai bersujud. Berarti pengertian masjid itu luas, bukan hanya ini, ya, bukan hanya tempat seperti ini. Bisa di rumah, bisa di tempat tertentu, di lapangan, bisa. Istilah itu gunanya semakin luas sehingga mencakup semua rumah yang dipakai umat Islam untuk menunaikan sholat mereka. Itu bisa disebut masyad, ya. Tapi pikiran kita, asumsi kita kan kalau masjid ya yang seperti ini. Kalau yang kecil ya musola, hanggar, gitu, ya. Musola biasanya di rumah atau di pom bensin atau di rest area. Rest area juga sekarang ada masjid. Nah, masjid, saya pun berasumsi bahwa masjid ya gede kayak gini, bisa untuk Jumatan. Dari kecil itu ketika mendengarkan tausiah dari kiai, masjid ya tempat seperti ini yang bisa untuk Jumatan, gitu. Ternyata dari kemudian bahasa itu tempat untuk bersujud. Istilah itu penggunanya semakin luas sehingga bisa bersemangat. Perkembangan selanjutnya, kata masjid dipakai untuk menyebut tempat pelaksanaan sholat 5 waktu, agar tidak tersamar dengan kata musola yang dipakai untuk sholat id dan yang semisalnya atau yang semisal dengannya. Jadi ternyata sholat id, ya, sholat id itu bisa di mana saja, bisa di musola atau di langgar atau di, kalau bahkan mungkin bisa di rumah, ya, sholat id. Jadi tidak harus bareng-bareng di masjid kemudian rame menurut pemahaman ini. Jadi musola tidak dihukumi seperti masjid, ya. Ini menurut pendapat Imam Badruddin Az-Zarkasi. Nah, terkait dengan ini ada 3 definisi masjid. Ya. Dasarnya tadi apa? Surat At-Taubah dan surat An-Nur. Maka ditulis tentang fikih masjid ini. Secara syar'i atau istilah para fuqaha itu apa? Ahli fikih. Ya. Terdapat 3 definisi masjid. Yang pertama menurut Imam Az-Zarkasi, yaitu semua tempat di bumi adalah masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua,
tempat yang disediakan untuk sholat di dalam rumah. Hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat masjid di dur itu rumah-rumah, dan hendaknya masjid itu dibersihkan dan diberi wewangian. Disriwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Yang ketiga, apa yang disebut masjid menurut definisi para fuqaha, mereka mendefinisikannya sebagai tempat yang disediakan untuk sholat 5 waktu secara rutin, atau tempat yang secara kebiasaan urf disediakan untuk sholat 5 waktu, atau tempat khusus yang memiliki hukum-hukum khusus dibangun sebagai tempat melaksanakan sholat, berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ini pendapat ketiga. Dari 1, 2, 3 cocok yang mana? Banyak ketiga ya. Ketika selama ini kita memang itu dari saya kecil itu masjid itu seperti itu, kegiatan minimal kayak gitu ya. Jadi itu beberapa pemahaman tentang masjid dan definisi masjid ya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menambah pemahaman terkait dengan masjid. Dan dari sedikit itu kita diharapkan sebagaimana surat At-Taubah dan An-Nur tadi, kita semakin kencang berusaha sekuat tenaga untuk bisa berjamaah ke masjid. Godaannya banyak, ono rawayan bergedes, ono gerimis, ono hujan, ono macam-macam gitu ya. Ono jika buku turin berangkat. Jadi gangguan kita banyak. Jadi terkait dengan, jadi kalau kita mau melaksanakan surat At-Taubah dan An-Nur ya, insya Allah masjid kita itu makmur dalam berjamaahnya perlu terus gitu. Ya, kita perlu cari teori, perlu cari cara bagaimana masjid kita itu bisa penuh dengan jamaah, baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu. Begini kan bisa. Seperti yang diupload di medsos itu ya, Pak Aziz, ada daerah lain yang jamaah dijemput pakai mobil, berarti jamaahnya penuh ya, ada yang macam-macam lah teori sekarang untuk memakmurkan masjid. Nah, coba mungkin di antara kita ini punya pemikiran terkait dengan masalah ini. Sekian, sekali lagi mohon maaf atas perhatian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.